Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, atau malam untuk yang nonton. Pada kali ini eh, kami akan mempresentasikan tentang mini project mata kuliah grafika komputer yang berjudul Parking Simulator. Eh, dengan saya Reza Pandanika Putra, NPM 023, dan rekan saya Arik Hakim, NPM 001. Eh, Berikut untuk penjelasan yang akan dijelaskan pada kali ini. Lanjut ke yang pertama aja, langsung ada deskripsi program. Jadi si program parking simulator ini merupakan sebuah program simulasi yang eh, untuk parkir ya, yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan library GLUT. Jadi program itu mencakup simulasi parkir untuk secara manual dan otomatis. Dan yang kedua itu ada tujuan aplikasi ini, program ini. Itu dapat menggambarkan gimana kondisi tempat parkir di sebuah gudang penyimpanan dan mensimulasikan dengan cara parkir di tempat yang udah ditentuin. Lalu yang ketiga itu adalah library yang digunakan. Kami menggunakan Glut yang itu merupakan library toolkit utility untuk membuat program OpenGL gitu. OpenGL digunakan untuk membuat objek pada window dan Glut yang menawarkan API sederhana untuk menulis si program OpenGL-nya ini itu sendiri gitu. Oke, mungkin boleh di next langsung ke demo dari programnya. Program kalau kita pertama di run tuh dia bakal muncul konsol sama si programnya gitu. Jadi kalau kita buka program dia bakal eh, ada apa keluar tampilan sebagai orang pertama gitu atau first person view-nya gitu. Jadi, nah kalau kita lihat di sini kalau mau ngelihat kontrolnya atau apa yang bisa dilakukan pencet klik kanan gitu. Jadi bisa dilihat ada arrow key gitu atas bawah kiri kanan buat ngelihatnya, terus ada WASD gitu buat kameranya, bisa ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, terus ada top view sama buat width-nya pakai Q gitu. Nah, terus buat fitur-fitur yang ada di aplikasi ini apa aja gitu. Ini bisa diakses pakai yang namanya klik kiri gitu. Jadi kita bisa nge-toggle si house-nya ada atau enggak. Mungkin kita pindahin ke top view dulu biar kelihatan. Nah, jadi sih bisa di-toggle house-nya ada atau enggak. Nah, jadi selain kita bisa ngeubah kamera orangnya, kita juga bisa nge-move si mobilnya gitu dengan cara pakai arrow key, tapi harus ditoggle dulu si move car-nya dinyalain. Kalau kita klik move car-nya, nah kalau kita pakai arrow key, dia bakal jalan gitu mobilnya. Gitu. Terus ada fitur lainnya itu randomize. Ini tuh kalau kita mau ngerandom si tempat parkirnya gitu. Jadi ini tuh pakai mat random di generate gitu buat ngerandom posisinya. Terus kita ada fitur auto gitu. Jadi kita nyediain tiga fitur. Jadi buat dia parkir di paling dekat, di yang paling jauh dengan pintu keluar. Jadi ini ada pintu masuk sama pintu keluarnya gitu. Terus ada park in position gitu. Jadi kita bebas mau di posisi berapa aja sih parkirnya gitu. Nanti ini bakal masuk ke terminal inputannya. Terus ada disable auto sama buat restart gitu buat mengulang posisinya gitu. Nah, mungkin buat yang demo bisa dicontohin dulu gitu ya. Ya, jadi kalau nearest tuh dia bakal paling dekat gitu. eh, Parkirnya kalau kita pencet, nah dia bakal jalan sendiri gitu si mobilnya dan dia bakal parkir ke tempat yang paling dekat sama jalur masuk gitu. Terus kita nyoba yang paling jauh, kalau kita pencet lagi, nah dia bakal parkir gitu ke yang paling dekat sama pintu keluar gitu atau paling jauh dari pintu masuk gitu. Dan kalau dilihat di posisinya harusnya di yang paling ujung ini, yang paling dekat sama pintu keluar gitu. Tuh. Tuh, kalau kita tunggu, nah dia selesai gitu. Nah, kalau kita mau keluar dari auto gini, kita harus disable autonya dulu gitu, baru di restart gitu. Baru kita bisa ke manual gitu, pakai move car gitu. Ini pakai manual saya inputnya. Nah, terus buat yang ini gimana dari terminal posisinya? Nah, kalau dipencet gitu park in position, ini tuh terminal bakal keluar gitu si tempat yang tersedia tuh di mana apa tempat parkir yang kosong tuh di posisi berapa aja dengan urutannya dari 0 sampai 17 dari yang paling dekat ke pintu masuk ngular sampai ke yang paling dekat pintu keluar gitu. Jadi misalnya kita ada 1, 8, 9, 12, 14, 15, 17. Misalnya mau di 12. Kita tinggal masukin di enter nanti dia bakal pindah sendiri gitu posisinya ke yang 12 gitu.
kita tungguin, dia harusnya eh, masuk ke yang posisi di 12 gitu. Nah, kan langsung masuk. Paling itu aja sih buat demo program gitu. Yang kosong aja di mana gitu. Jadi kan ini tuh si chance-nya tuh dia 40% apa 60% gitu si spawn rate-nya gitu atau kesempatan si mobilnya ada. Jadi kalau si flag-nya di atas 4 lebih kecil dari 40, dia bakal dimasukin ke set yang kosong gitu karena mobil yang nge-spawn tuh dia yang flag-nya di atas 40 gitu. Terus ini ada change size kalau si Windows-nya diganti-ganti atau diubah ukurannya. Nah, terus ini ada fungsi draw card sama draw host ini tuh isinya kode dari OpenGL apa GLUT-nya gitu buat ngegambar satu objek mobil sama satu objek rumah gitu. Sama ada draw gate sama parking line ini buat ngegambar apa ngebuat objek gerbang sama si garis parkir yang ada di tempat parkir tadi gitu kalau dilihat. Terus ini ada juga metode buat ngegambar jalannya gitu ya warna hitam. Nah, terus ada ini, ada create DL ini tuh buat ngerender si objek 3D-nya gitu. Jadi kan kalau kita lihat di programnya tuh objek 3D-nya tuh ada rumah, ada mobil, sama ada gerbang gitu. Jadi yang pertama tuh kita bikin buat mobil, terus buat rumah, sama buat gerbang gitu sih, buat ngerender 3D-nya gitu. Habis itu baru masuk ke init scene gitu, buat nge-init si apa objek-objek 3D. Gitu. Mungkin habis ini bakal dilanjutin sama Rija. Oke, untuk selanjutnya tadi init scene udah lanjut ke render scene. Nah, ini tuh untuk inisiasi si ngerendering si scene-nya itu ada untuk menggambar si ground-nya, terus juga ada untuk menggambar si mobil-mobilnya, terus juga ada untuk menggambar si eh rumah dan gerbang yang tadi udah dibikin bentuknya gitu di function di atas. Oke, mungkin boleh next. Nah, ini untuk orient me. Orient me ini sebuah function untuk maju mundur. Sorry, untuk kiri kanan, untuk gerak kiri kanan. Sedangkan untuk yang move me flat ini baru untuk bergerak maju mundur gitu. Untuk gerak si kameranya itu sendiri. Terus selanjutnya ada proses normal key. Nah, ini untuk tombol-tombol yang digunain untuk bergerak at- maju mundur kiri kanan dan juga untuk naik turun dari si kameranya menggunakan W sama S. Lalu selanjutnya ada input key. Nah, ini untuk eh, geraknya kami menggunakan function switch. Oke, next saja. Lalu ada function forward, backward, turn left sama turn right. Nah, ini tuh untuk function untuk mobilnya itu buat gerak gitu. Gerak maju, mundur kiri, belok kiri sama belok kanan gitu. Nah, selanjutnya itu ada move car. Move car itu untuk function si switch-nya untuk menerima input dari keyboard. Untuk menjalankannya pakai ini tadi ya, button atas bawah kiri kanan. Lalu selanjutnya untuk ada auto scenario itu untuk parkir otomatis. Boleh next lagi. Untuk ini untuk reset position, function reset pos. Terus ada proses menu, itu untuk si menunya. Proses menu satu juga kurang lebih sama untuk eh logical dari si menunya ini. Lalu boleh next. Nah, ini untuk tampilan menunya nanti kurang lebih kayak gini, yang klik kanan dan klik kiri. Selanjutnya itu ada in in main function main ya. Itu untuk inisiasi si programnya biar jalan gitu. Dan selanjutnya itu ada kode untuk run-nya. Mungkin kesimpulan sedikit. Jadi dengan program ini kami dapat mensimulasikan memarkirkan sebuah kendaraan gitu di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.